Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Distiana dari kelas 12 MIPA 4. Jadi, hari ini saya dan rekan-rekan saya akan membuat sebuah video di mana video ini berisikan tentang surat lamaran pekerjaan. Teman-teman pasti pernah melihat kan surat lamaran pekerjaan, baik di internet, di surat kabar, maupun di media sosial. Nah, sekarang teman-teman dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa sih itu surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, dan tata cara penulisan yang tepat dalam mengerjakan surat lamaran pekerjaan. Yuk kita nonton habis video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan atau perseorangan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian yang identitas diri biasa yang dapat dilakukan pendidikan hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika. Saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca sesuai kaidah ejaan. Kedua, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ketiga, memakai kata-kata yang sopan. Keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, adapun secara umum dapat dikatakan kaidah atau ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Kedua, bahasa ragam baku. Ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif atau bukan kasar. Keempat, menggunakan kalimat pernyataan umum. Kelima, memakai kalimat pernyataan argumentasi. Dan terakhir, menggunakan pernyataan penegasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmatang. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Baiklah, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dengan cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Dengan cara ini juga disebut dengan model gabungan. Baiklah, jenis surat lamaran yang kedua yaitu surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dengan cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Langkah menulis surat lamaran pekerjaan yang ada beberapa, yaitu pertama, menulis struktur atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan sesuai sistematikanya. Masing-masing bagian dapat diisi oleh satu kalimat pokok terlebih dahulu. Yang kedua adalah kembangkan seluruh bagian yang telah ditulis sebelumnya. Kembangkan kalimat pokok menjadi alinea atau paragraf penuh dengan deskripsinya. Abaikan berbagai hal yang tampaknya salah seperti ejaan, kalimat tidak efektif, dan sebagainya. Tumpahkan seluruh ide terlebih dahulu tanpa keraguan sedikit pun. Yang ketiga, baca ulang dan perhatikan berbagai unsur dan kebahasaan yang ada. Lalu perbaiki seperti bahasa baku, ejaan, kalimat efektif, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rian dari kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun yang pertama, menulis tempat dan tanggal surat pembuatan surat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Contoh, Yogyakarta 11 Desember 2020. Adapun yang kedua, lampiran dan hal, memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan, misalnya lamaran, dilengkapi identitas dan kualifikasi. Identifikasi dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar.
Maka contohnya sebagai berikut: lampiran 4 lembar. Hal pemberitahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Farisa dari kelas 12 IPA 4. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sistematika surat lamaran pekerjaan yang ketiga. Alamat surat yang akan dituju. Tuliskan alamat kemana surat yang akan dituju. Berikut beberapa hal yang harus dicermati saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran kerja, termasuk surat dinas. Artinya kita tidak menyurati seseorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kepada. Yang kedua, alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Yang ketiga, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang kelima, alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contohnya, yang terhormat atau disingkat YTH, pimpinan PT Suka-Suka, Jalan Mangkubumi, nomor 12 Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ardianto dari kelas 12 MIPA 4 akan melanjutkan pembahasan sistematika surat lamaran pekerjaan bagian 4 dan 5. Yang keempat, salam hormat dan pembukaan. Merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai ungkapan dengan hormat. Untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal, contoh dengan hormat berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs XXX, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak Ibu untuk menempati bagian akun eksekutif di PT Suka-Suka Maju. Yang kelima, isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut ini. Pertama, identitas diri. Dalam identitas diri berisi nama, tempat, tanggal lahir, alamat pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai keperluan. Contoh identitas diri: nama Ardianto, tempat tanggal lahir titik 2 Bandung, 25 Januari 1969. Pendidikan terakhir titik 2 S1 pendidikan biologi. Alamat titik 2 Jalan Ponegoro nomor 354 Semarang, Jawa Tengah. Maksud dan tujuan berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Menyatakan lampiran. Dan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musamil. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi sistematika surat lamaran pekerjaan. Bagian ke-6 yaitu penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contohnya, demikianlah surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk beri kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bagian ke-7 yaitu salam penutup, tanda tangan dan nama lengkap kamu. Tanda tangan dan nama lengkap tercetak di bawah pojok kanan surat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.